Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan terkait saya ulangi, saya akan menjelaskan pada tutorial kali ini akan kita bahas mengenai topik 9 ya, karena di sana masih banyak yang bertanya-tanya. Ini saya ambil salah satu contoh yang sudah diupload mahasiswa teman Anda. Ini contohnya, judulnya audit tata kelola TI pada kereta api menggunakan framework COVID-5. Nah, pertanyaannya, kemarin instansi apa yang menggunakan? Nah, instansinya di sini jelas PT KAI. Kalau bisa lebih spesifik, di PT KAI itu kan Anda baca di sini yang lebih spesifik dia pada SI yang digunakan namanya ini SI Train Plan. Nah, mungkin di sana di PT KAI kan ada banyak sistem informasi. Nah, yang diaudit ini pada Train Plan. Kalau mungkin di kampus kita ada banyak aplikasi sistem informasi atau aplikasi itu, mungkin salah satu yang ingin diaudit adalah untuk pada bidang Sintik atau mungkin pada aplikasi yang lain, contohnya seperti itu. Ini Anda jelaskan lebih spesifik, mestinya ada instansi apa, lalu sistem informasi yang diupdate apa, kayak gitu. Ini contohnya. Ini dilakukan pada sistem informasi tersebut. Alasannya apa ini? Alasannya pengelolaan data ya, pengelolaan data. Nah, lalu di sini domain apa yang dilakukan audit? Pada COVID-5 kan pada materi sudah dijelaskan terdapat banyak domain. Nah, ini yang diteliti, dia melakukan audit pada domain EDM 03 APO. Kenapa memilih domain ini? Kaitannya karena yang diteliti itu integrasi data. Menurut si peneliti itu domain-domain yang terlibat terkait integrasi data ada di situ. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin di jurnal lain ada yang berbeda kayak gitu ya. Dicari dulu referensinya. Tujuannya menganalisa tata kelola untuk integrasi data pada domain ini. Tuh ini bisa menjawab nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 dan nomor 4 ya. Apa salah ya? Nomor 2 dan 3 ya kalau nggak salah. Nomor 1 kan instansinya. Itu untuk menjawab materi topik 9. Nah, setelah itu ada kelanjutan di topik 10, yaitu kita sudah jelaskan kemarin terkait capability ya, model capability atau tingkatan level pada COVID-5 itu kan ada mulai dari 0 sampai 5. Nah, capability itu ada 2 jenis, yaitu kondisi sekarang, maksudnya yang dialami sekarang di instansi tersebut, lalu kondisi harapan atau target yang pengen dicapai setelah dilakukan audit. Misalkan kondisinya disesuaikan dengan COVID itu di instansi tersebut masih berada di level misalkan 1. Nah, harapannya misalkan 3 atau 5 tahun ke depan itu secara diarahkan ke visi misi itu, harapannya pengennya sampai mana, kayak gitu, di level berapa, kayak gitu. Jadi ada, ketika melakukan audit itu
kondisi saat ini disesuaikan dengan level di sini. Nah, misalkan dia ada di level 1. Nah, nanti harapan 3 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang itu perusahaan itu berada di level mana? Level 3 atau level 4 gitu ya. Atau bahkan level 5. Nah, itu untuk topik 10 ya. Nah, jadi domain itu disesuaikan dengan ini. Nah, itu dicari, silahkan cari di jurnal di bagian pembahasan ya. Nah, nanti itu untuk menjawab untuk menjawab topik 10. Ini teorinya, nanti silahkan baca. Kenapa kita belajar dari jurnal terkait COVID ini? Karena COVID ini mungkin hal yang baru bagi kita, karena COVID itu masih jarang dipakai untuk melakukan audit di perusahaan-perusahaan skala kecil ya. Ini biasanya dipakai di perusahaan skala besar, misalkan PT KAI, PLN dan sebagainya. Kalau mungkin di kampus itu masih ya sebatas penelitian aja, belum dilakukan oleh auditor yang sebenarnya. Nah, misalkan di sini untuk menjawab 10 kan menjawab tugas ke-10 itu kan dia domain itu ambil salah satu domain yang tadi ya, ambil salah satu domain. Sebenarnya di COVID itu misalkan domainnya domain EDM tadi kan dia melakukan EDM 3. EDM 3 itu sebenarnya di COVID 5 itu kalau dijabarkan ini EDM 3. Nah, ini EDM 03 itu ada, kalau di breakdown di subnya ada 03.1 sampai 3.3. Di antaranya mengevaluasi risk management. Risk management itu kalau tidak salah ya memanajemen permasalahan, mengevaluasi, lalu direct risk itu meninjau langsung ya, lalu memonitoring ya memantau apakah sudah dilakukan evaluasi, lalu ditinjau langsung, lalu dipantau bagaimana pemantauan terhadap pengelolaan resiko itu. Ini contohnya untuk domain EDM. Nanti silahkan pilih salah satu domain saja untuk sebagai latihan ya. Kalau di jurnal kan ini ada banyak. Nah, EDM ini dijabarkan EDM 03, ini kan ada 3.1, 3.2, 3.3 harusnya ya. Nah, ini menurut si peneliti ini dia berada saat ini 3.5. Itu pembulatan ya, pembulatan ke atas. Ini kalau ini kok sudah tinggi ya. Nah, di sini kalau saya cari ini kok belum ada penjabarannya. Ini hanya menjelaskan secara keseluruhan ya. Nanti silahkan yang untuk ini dicari EDM 03 untuk level ini level 4 ya maksudnya. Boleh di level 3, boleh di level 4, silahkan disesuaikan aja. Level 3 itu misalkan kalau dilihat di sini, ini organisasi pada tahap ini memiliki proses-proses IT yang sudah distandarkan. Nah, ini disesuaikan dengan domainnya. Ini kan secara umum. Nah, level 3 seperti ini. Ketika dia berada di sini berarti kira-kira gambarannya apa untuk si EDM ini. EDM tadi kan gambarannya seperti ini. Nah, EDM. Nah, ketika dia berada di level 3 berarti level 3 sudah berstandar proses yang berlaku di lingkup. Nah, kira-kira nanti silakan dicari referensinya apa. Kalau di jurnal ini tidak dijelaskan, belum ada penjelasan secara per domain ya. Atau nanti silakan dicari. Ini hanya
ringkasannya saja, tapi harusnya ada penjelasan seperti ini. Itu dia bisa menuliskan seperti ini, gambarannya apa, kayak gitu. Nanti disesuaikan dengan ini ya, di levelnya, di capability model sesuai dengan COVID-5. Nah, nanti ini saya share juga, atau silakan cari yang berbahasa Indonesia dan mudah. Nah, nanti tugas ke-11 juga demikian. Kalau tugas ke-10 mencari kondisi saat ini, nanti tugas ke-11 mencari gambarannya tentang target atau harapan. Nanti juga dijelaskan. Demikian penjelasan untuk materi ke topik 9 dan 10. Nanti silahkan ditanyakan hal-hal